Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, semangat baru di hari baru. Sabda hidup kembali menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 4 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Para sahabat yang terkasih, pengalaman ditolak itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan sama sekali. Orang katakan demikian, hidup ini kadang-kadang tak seindah foto profil. Udah kenal misalnya di dunia maya, udah rasa cocok, lalu pacaran jarak jauh, kemudian rencana untuk menikah. Tetapi dalam perjalanan waktu, entahkah si cowoknya yang menolak atau si ceweknya yang menolak. Pengalaman seperti ini tidak menyenangkan. Sakitnya itu loh di sini. Atau juga misalnya dalam melamar pekerjaan, sudah dapat S1, S2, bahkan S3. Cari kerja di sini, di sana, di situ, semuanya nolak. Ibarat kita mencari jarum itu loh di dalam semak, susahnya minta ampun, bahkan menyakitkan. Para sahabat yang terkasih, inilah pengalaman kita sebagai manusia, ditolak. Pengalaman ini juga bahkan dialami oleh Tuhan sendiri loh. Yesus dalam Injil hari ini bagaimana Dia ditolak di Nazaret, tempat seharusnya Dia merasakan kehangatan, Dia diterima, perkataan-perkataannya, bahkan mujizat-mujizatnya. Tetapi tidak dialami oleh Tuhan Yesus. Alasannya sederhana saja, karena konsep pengenalan akan keselamatan itu berbeda. Orang Nazaret yang adalah orang Yahudi, mereka berpikir bahwa keselamatan itu, Mesias itu hanya untuk mereka saja. Karena itu mereka tidak mau berkat-berkat ini dibagikan untuk orang lain. Padahal keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu adalah untuk semua orang. Bagaimana Yesus berkata tentang Elia dan Elisa. Elia pada zamannya terjadi kelaparan bertahun-tahun. Tetapi justru Elia dilayani oleh seorang janda di Sidon. Atau juga pada zaman Elisa, banyak orang kusta saat itu, tetapi tidak ditahirkan. Justru Naaman orang Syria itulah yang ditahirkan oleh Tuhan. Nah, karena pengalaman apa yang dikatakan oleh Yesus ini, Dia ditolak. Inilah konsep orang-orang pada zaman itu. Mari para sahabatku yang terkasih, ketika kita mendengar juga Injil Yohanes, di situ juga ditulis, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Pengalaman Tuhan Yesus, Dia ditolak sebagai seorang yang seharusnya Dia diterima. Karena itu mari kita renungkan secara sederhana saja.
Yang pertama, pengenalan akan Tuhan itu sendiri. Dalam banyak hal, mengenal Tuhan itu tidak hanya pada aspek-aspek luar. Berapa kali kita berdoa setiap hari, atau setiap minggu kita ke gerejanya bagaimana. Tentu ini baik yang luar. Tetapi yang lebih diutamakan oleh Tuhan Yesus adalah pengalaman pribadimu. Pengalaman bagaimana kita merasakan kasih Tuhan itu. Dalam pengalaman yang tidak menyenangkan, kita merasakan bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Karena itu, bagaimana kita merasakan Tuhan hadir dalam kehidupanmu setiap hari. Itulah yang diminta oleh Tuhan Yesus. Bagian yang kedua, setelah kita mengenal Tuhan, tentu juga kita hidup bersama. Dalam kehidupan bersama, kadang-kadang ya, orang itu hanya melihat dari judul bukunya saja, tahu semua isinya. Orang itu biasanya lihat yang penampilan lahiriah. Langsung orang ini kayaknya gini ya. Saya tahu kok siapa dia ya. Gue kenal kok luar dalamnya. Kadang-kadang dalam zaman sekarang, orang yang berpenampilan pakaian bagus dengan dasi, bisa juga dia menjadi seorang pencuri. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita pada hari ini, supaya mengenal orang itu mestinya mengenal secara lebih mendalam. Yesus mengajak kita supaya di masa Prapaskah ini, pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan sesama, mestinya tidak hanya karena faktor lahiriah, tetapi lebih masuk kepada faktor yang sungguh-sungguh mendalam, pengalaman pribadi. Bagian yang ketiga saya mau katakan, Yesus ditolak tetapi dia tidak berhenti. Dia tidak putus asa, dia tetap berjalan karena dia tahu misinya. Menjadi pribadi-pribadi yang punya karakter yang kuat di dalam Tuhan, itu adalah orang yang selalu bangkit di dalam kegagalan, ditolak untuk melangkah maju. Karena kita yakin dan percaya Tuhan akan menyediakan langit biru di tengah kegagalan, kegelapan kehidupan ini. Tuhan menyediakan itu, semuanya indah pada waktunya. Yang penting, mari kita melangkah. Never give up. Jangan pernah putus asa. Karena Yesus sendiri ditolak, kita ditolak. Tetapi kita tetap melangkah karena kita percaya bahwa perjalanan yang mengendalikan kehidupan ini adalah Tuhan sendiri. Karena itu, mari para sahabatku yang terkasih, tetap melangkahlah dalam Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.